Oke, selamat sore semuanya. Saat ini kita memasuki sesi ke-11 dari tipografi dasar. Di sesi ke-11 ini kita akan mempelajari apa saja. Eh, Kita lihat berikutnya ya. Oke, yang akan kita pelajari adalah basic principle. Basic principle maksudnya aturan-aturan dasar yang ada di dalam tipografi itu apa saja yang akan kita bahas berikutnya. Oke, aturan-aturannya yang dipergunakan sebagai prinsip dasar tipografi. Sebelum masuk ke prinsip dasar tipografi, kita mengulas kembali tipografi itu apa. Nah, kalau kita lihat tipografi itu sebagai suatu seni atau teknik memilih serta menata huruf dengan pengaturan distribusi pada ruang yang tersedia. Kalau kita bilang ruang yang tersedia adalah ruang desain. Pengaturan distribusi itu adalah komposisi. Kedua hal ini adalah untuk menciptakan kesan tertentu serta kenyamanan membaca secara maksimal, terutama bagi pemirsa yang melihat desain kita. Oke, untuk itu diperlukan kaidah atau aturan dasar yang harus diperhatikan, terutama untuk membuat satu desain yang berkaitan dengan tipografi huruf. Nah, kalau kita lanjut, itu ada 4 prinsip dasar dalam tipografi yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu desain tipografi. Apa saja prinsip dasar itu? Kita lanjut. Aturan yang pertama atau prinsip dasar yang pertama adalah legibility. Pada saat kita berkata legibility, apa sih yang disebut dengan legibility itu? Legibility adalah kemudahan mengenali huruf dan membedakan masing-masing huruf atau karakter. Nah, contohnya pada saat kita melihat huruf Times New Roman, kita akan mengenali itu sebagai huruf serif. Sementara pada saat kita melihat Helvetica atau Arial, kita akan mengenali huruf tersebut sebagai huruf sans serif. Oke, sebagai contohnya ada pada image di bawah ini, gambar di bawah ini. Pada saat kita melihat yang di sebelah kiri, di situ kita akan melihat bahwa ini adalah prinsip dasar yang benar-benar bisa mencerminkan aturan dasar dalam tipografi. Pada saat kita melihat komposisi yang di sebelah kanan, itu pemilihan antara huruf di atas dan huruf di bawah, itu akan sangat tidak menyenangkan untuk pemirsanya pada saat membaca. Oke, kita lanjut pada aturan berikutnya. Aturan dasar atau prinsip dasar yang kedua adalah readability. Apa yang kita maksud dengan readability? Satu, tingkat keterbacaan suatu teks, di mana hal ini sangat dipengaruhi oleh kombinasi huruf dan jaraknya. Pada saat kita berkata kombinasi huruf adalah yang berada di atas dan di bawah. Nah, kombinasi huruf maksudnya pemilihan huruf antara huruf yang menjadi headline dan yang menjadi body copy. Dan selanjutnya yang dimaksudkan dengan jarak atau spacing adalah jarak antar baris. Jarak antar baris itu seperti yang kita lihat di sebelah kanan, spacingnya atau jarak antar barisnya terlalu dekat sehingga menyusahkan pemirsa untuk membacanya. Oke, kita lanjut ke aturan dasar nomor 3. Aturan dasar nomor 3 adalah visibility. Kalau kita lihat visibility, apa sih visibility itu? Visibility adalah elemen yang berkaitan dengan jarak pandang antara pembaca dengan objek. Kalau kita melihat makin jauh jarak pandangnya, maka tingkat visibilitasnya akan berkurang. Tapi, hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat
legibility dan readability suatu huruf. Kalau legibility dan readability tingkatnya sudah baik, maka dengan jarak yang cukup jauh akan tetap visible atau akan tetap terlihat dengan baik. Sebagai contoh dalam gambar di bawah ini adalah kata clean ini, walaupun kita perkecil, dia akan tetap terbaca dengan sudut pandang yang makin jauh, tapi akan tetap terbaca jika dibandingkan dengan yang sebelah kanan, dengan sudut pandang yang makin dekat. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa tingkat legibility dan readability-nya huruf tersebut sudah baik. Oke, kita lanjut ke aturan dasar nomor 4. Aturan dasar nomor 4 adalah clarity. Pada saat kita melihat clarity ini adalah kemampuan huruf yang digunakan dalam satu karya desain untuk melakukan komunikasi dengan pengamat, sehingga pesan komunikasi yang ada dalam satu desain dapat dipahami dengan mudah oleh para pemirsa yang melihat karya desain tersebut. Ya, unsur desain yang dapat mempengaruhi clarity adalah apa? Misalnya visual hierarki atau hierarki visual. Hierarki visual itu terus warna dan juga pemilihan huruf atau typeface. Sama seperti contohnya di bawah. Di sini kita melihat bahwa visual hierarkinya bagus, warnanya juga bagus, jernih, serta pemilihan type-nya juga bagus. Oke, kita lanjut dengan berikutnya. Di sini kita sudah mengenal 4 prinsip dasar tipografi ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke optical effect. Optical effect itu sebetulnya ada sesuatu yang pada saat kita buat satu perancangan karya desain yang basicnya tipografi. Kalau kita melihat legibility dan readability, itu erat hubungannya dengan faktor optis. Apa yang dinamakan hubungannya erat dengan faktor optis? Efek optis ini sangat merupakan faktor penentu efektivitas suatu huruf sebagai penyampai pesan. Cara menganalisa efek optis itu kita harus memperhatikan beberapa aspek yang mempengaruhinya. Ya kira-kira seperti ini. Kalau dari sisi objektif kita melihat teks itu sendiri, kumpulan teks, kumpulan huruf itu sendiri. Secara subjektif kita melihat kita sebagai orang atau pemirsa yang sedang memperhatikan satu karya desain tipografi atau subjek yang membaca atau memperhatikan karya desain tersebut. Eksternal adalah kondisi di luar faktor objektif dan subjektif. Nah, pada saat kita berada di faktor eksternal, itu banyak faktor yang akan bisa mempengaruhi efek optis atau optical effect. Misalnya seperti cahaya dan sebagainya. Oke, ini sebagai contohnya optical effect yang dibuat oleh satu perancangan atau desain tipografi. Pada saat kita melihat karya yang paling atas yang sebelah kiri, di situ kita akan melihat bentuk flow itu walaupun bentuknya tercipta 3 dimensinya, kita bisa buat dari pemisahan warna antara bagian atas dan paling bawah. Sementara yang paling belakang kita anggap merupakan bayangan dari huruf flow tersebut. Sementara kalau yang di sebelah kanan itu huruf D memang dibuat dari sisi optik. Optiknya dalam arti kata ada beberapa bidang yang
beberapa bidang yang dimodifikasi sehingga menciptakan satu efek optik tersendiri. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya adalah ini efek optik yang diciptakan oleh pada saat kita bermain-main dengan aplikasi-aplikasi tertentu, kita kan bisa menciptakan efek optis seperti ini. Walaupun kita mempergunakan tipografi, tapi kita juga menciptakan satu efek optik dengan digital imaging juga bisa dilakukan. Yang di bawah itu efek optik yang tercipta melalui kalau kita lihat, kalau kalian mengenal Helvetica, Helvetica itu dia punya variannya tuh banyak, dari mulai Helvetica yang ultra thin sampai dengan Helvetica yang black. Jadi pada saat kita membuat dari ultra thin sampai black, itu akan tercipta satu efek optik dari sebelah kiri, sebelah kanan. Oke. Kesimpulannya apa kira-kira? Setelah kita melihat semuanya, kalau kita lihat kesimpulannya dari sisi legibility, otomatis kualitas huruf harus membuat huruf tersebut terbaca dengan jelas. Itu dari sisi legibility. Kalau dari sisi readability, penggunaan huruf harus memperhatikan hubungannya dengan huruf lain sehingga terlihat jelas. Jadi pada saat kita membuat satu komposisi antara headline dan body copy, itu harus kita pilih benar-benar huruf yang benar-benar menurut kita sudah, kalau dengan bahasa yang paling mudah ya, kita padanannya. Jadi antara headline dan body copy, kita mencoba mencari dua jenis typeface yang berbeda, tapi kalau kita kombinasikan akan menjadi satu desain yang enak dilihat. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan visibility, adalah kemampuan huruf, satu kata atau satu kalimat dalam satu karya desain, agar dapat terbaca dalam jarak baca tertentu. Jadi, ini balik lagi kepada kita dalam memilih huruf yang akan dibentuk menjadi satu kata atau satu kalimat dalam satu karya desain, sehingga dalam jarak tertentu kita masih bisa membaca. Pemirsa masih bisa membaca. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah clarity. Clarity ini otomatis kita berbicara tentang kemampuan huruf yang digunakan dalam satu karya desain untuk dapat dibaca dan dimengerti oleh orang yang dituju. Seperti kita lihat yang tadi di optical effect ya. Optical effect itu seperti kita lihat yang flow tadi, flow itu masih bisa terbaca dengan jelas walaupun ada dua perbedaan warna dan sebagainya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang semuanya, selamat sore semuanya.